Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena dapat meluangkan waktunya dalam acara penyuluhan ini. Sebelum masuk dalam materi penyuluhannya, alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi. Saya berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. NIM saya 24105162100013. Baik, selanjutnya perkenalan dari Bapak-bapak sekalian. Nama saya Isran, alamat Kelurahan Pasar, RT 3, Kecamatan Matraman. Nama saya Jainuddin Nur di RT 3 Bawan Dalam, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Kalsel. Saya Aman Murti, pekerjaan tani, alamat Bawan Pasar, RT 3, Kecamatan Matraman. Baik, Bapak-bapak, salam kenal semua. Selanjutnya saya akan membagikan poster produk yang akan saya gunakan dalam acara penyuluhan ini. Dipersilakan kepada bapak-bapak sekalian untuk melihat posternya. Ya, selanjutnya saya akan masuk ke dalam topik pembahasan produk ini. Judulnya adalah fermentasi produk Jaruk Tigarun. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu fermentasi. Fermentasi adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme seperti bakteri atau ragi menjadi produk yang lebih sederhana, biasanya tanpa membutuhkan udara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunga tigarun. Bunga tigarun adalah tanaman yang tumbuh di daerah sungai, rawa, atau tepian sungai di sekitar Kalimantan Selatan. Tanaman ini dikenal karena bunganya yang berwarna putih kekuningan dan memiliki aroma yang khas. Selain itu, bunga tigarun juga dikenal dalam masyarakat lokal sebagai masakan khas daerah, seperti Jaruk Tigarun ini. Dalam beberapa kasus, bunga tigarun harus diolah dengan baik untuk mengurangi rasa pahitnya. Saya akan membahas mengenai manfaat dari bunga tigarun. Bunga tigarun memiliki berbagai manfaat yang membuatnya berharga dalam kuliner dan pengobatan tradisional. Kandungan antioksidannya membantu melawan radikal bebas dalam tubuh yang pada gilirannya dapat mencegah kerusakan sel pada tubuh dan memperlambat proses penuaan. Selain itu, bunga tigarun dikenal memiliki sifat yang meningkat stamina, menjadikannya populer di kalangan masyarakat lokal sebagai penambah energi alami. Bunga ini juga diyakini membantu meningkatkan kesehatan pencernaan. Tidak hanya itu, dalam pengobatan tradisional, bunga tigarun sering digunakan sebagai agen detoksifikasi yang dipercaya membantu membersihkan darah dari racun dan memperbaiki fungsi hati. Untuk langkah-langkah pembuatan Jaruk Tigarun, bahan dan alatnya adalah: untuk membuat Jaruk Tigarun, beberapa bahan dan alat yang diperlukan antara lain bunga tigarun segar, garam kasar, air matang,
gula, serta wadah fermentasi seperti atau tutup kaca. Bunga tigarun harus dicuci bersih dan dipotong sesuai keperluan. Setelah itu, bunga dimasukkan ke dalam toples dan ditambahkan larutan air garam hingga semua bunga terendam sempurna. Wadah fermentasi harus ditutup rapat tanpa adanya oksigen dan disimpan pada suhu ruangan selama beberapa hari hingga proses fermentasi selesai. Itu tadi pembahasan materinya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kalau ada bapak-bapak yang menggunakan mengenai materi tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan jawab. Selain di Kalimantan Selatan, tigarun juga tumbuh di daerah lain di Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Di luar Kalimantan, tanaman ini dapat ditemukan serta beberapa di negara Asia Tenggara seperti Thailand, India, dan Bangladesh. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Merantemnya bawah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jika terlalu lama merendamnya, bunga tigarun bisa menjadi terlalu asam dan teksturnya bisa hancur sehingga tidak enak dikonsumsinya. Selain itu, risiko kontaminasi oleh jamur juga meningkat jika proses perendaman tidak diawasi dengan baik, yang dapat menyebabkan produk menjadi busuk dan tidak aman untuk dimakan. Selanjutnya apakah ada? Kayak apa dicampur orang lain umpamanya? Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bunga tigarun dapat dicampur bersama dengan bahan lain seperti sayuran, buah-buahan, atau rempah-rempah. Contohnya cabai atau gula merah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terakhirnya acara penyuluhan pada hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan motivasi pada acara penyuluhan ini. Kesimpulannya adalah fermentasi bunga tigarun merupakan salah satu cara efektif untuk mengolah dan tanaman lokal dengan banyak manfaat kesehatan dan juga proses fermentasi tidak hanya memperpanjang umur simpan produk, tapi juga meningkatkan nilai gizi dan keunggulan rasa. Bunga tigarun yang kaya akan manfaat seperti terdapat antioksidan di dalamnya serta berbagai manfaat lain dalam kesehatan. Motivasi yang dapat diambil dari topik penyuluhan ini adalah topik penyuluhan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih mengenal dan memanfaatkan sumber daya lokal seperti bunga tigarun melalui teknik fermentasi atau perendaman. Dengan memahami manfaat kesehatan dan potensi ekonomi dari produk fermentasi ini, masyarakat dapat mengembangkan pengalaman yang berbasis produk lokal sekaligus menjaga warisan kuliner tradisional. Sekian dari acara penyuluhan ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak yang telah berpartisipasi dalam acara penyuluhan ini. Dalam video ini saya ingin melakukan salam-salaman untuk meningkatkan silaturahmi antara satu sama lain.